Gue punya pertanyaan buat lo semua. Pertanyaan yang to the point, tapi nggak semua orang bisa jawab pertanyaan ini. Dan pertanyaannya itu adalah, apakah setan itu bisa benar-benar mengganggu manusia, bahkan sampai menyakiti manusia? Yes, pertanyaan ini tuh selalu mengganggu gue gitu. Karena gue hidup di lingkungan yang banyak yang mempercayai bahwa setan itu dapat menyakiti manusia. Gue research dari banyak artikel, gue baca semuanya. Gue tontonin konten-konten horor yang dibuat oleh konten kreator utama yang besar-besar di Indonesia. Pabrik Gula Gempol sama Gedung Pancasila. Bahkan sampai gue itu menonton video hantu Bondowoso. Yes, video legend itu, video hantu Bondowoso yang pasti semua orang tuh sempat takut gitu, sempat menyangka itu tuh real. Maka dari sebab itu, gua memutuskan untuk mencari jawaban gua sendiri dengan cara gua terjun langsung ke lapangan. Jadi jelas ada langkah-langkah yang harus gua lakuin kalau gua mau terjun langsung ke lapangan. Yang pertama itu adalah milih tempat. Nah, cara gua milih tempat di sini, gua adalah memilih langsung tempat yang sudah didatangi langsung oleh konten kreator besar ya, yaitu adalah seperti Jurnal Risa dan juga Sarah Wijayanto. Ya, jadi pada malam itu Bung Agil ngontek saya untuk mengkoordinasi teman-teman supaya menelusuri tempat angker atau horor dan untuk menjawab pertanyaan Bung Agil yang katanya apakah hantu bisa muncul ataupun bahkan menyakiti seorang. Setelah semua teman-teman siap, kita mempersiapkan peralatan seperti lighting, kamera, mikrofon, dan tentunya untuk menghilangkan rasa takut kita semua. Tempatnya itu adalah Pabrik Gula Gempol. Di Pabrik Gula Gempol ini runtuhnya ini perkiraan tuh waktu pas zaman kemerdekaan. Berarti ini sudah tidak beroperasi semenjak tahun 1945 kurang lebih. Sebenarnya waktu pas tahun 1945 itu runtuhnya itu gara-gara pihak Indonesia ini ingin merebut pabrik gula Gempol ini dari Belanda. Oh, gitu. Okay. Jujur yang gua rasain pertama dan teman-teman semua juga pada setuju, merinding ya, seperti merinding, cuman mungkin merindingnya itu karena gelap ya guys, itu gelap, semua gelap. Jadi kayak kita ibaratnya gini guys, ibarat kayak kita masuk ke tempat asing yang kita tuh nggak tahu ya di sana tuh ada apa, ada siapa aja, dan ada bentuk benda apa aja gitu. Nah makanya kita terasa nggak nyaman gitu, makanya merinding. Awal-awal wow, gelap, badan merinding, segala macem ya, pokoknya takut lah dalam hati tuh. Wah ini serem banget tempatnya, aduh kacau pokoknya lah. Kalau dari cerita mistisnya nih, ada apa nih, coba kan dari warga sini mungkin lebih tahu. Jadi dulu katanya waktu pas zaman kemerdekaan itu di cerobong asapnya itu tuh terkenal namanya Nyai Brintik. Yang paling saya takuti adalah kejadian yang di konten Sarah Wijayanto itu terjadi di teman-teman kita, seperti mual-mual, kesurupan, atau lain-lain lah. Karena apabila semua itu terjadi, sudah pasti teman-teman saya tidak bisa mengatasi itu semua, karena tidak ada basic bisa mengobati orang kesurupan, ahli spiritual, pokoknya warga kosong lah. Apa tuh Nyai Brintik? Jadi Nyai Brintik ini katanya tuh noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda. Jadi waktu zaman kemerdekaan kan orang-orang Belanda itu dibunuhin, diusir, ya begitulah. Jadi si noni ini nih katanya tuh stres, ditinggal suaminya, anaknya juga dibawa sama suaminya. Habis itu si Nyai Brintik ini stres, dan itu juga bertepatan dengan zaman penjajahan kan. Jadi ya udah, si Nyai Brintik ini daripada si ini hidupnya tersakiti gitu ya, terus juga disiksa sama pihak Indonesia gitu ya. Jadi si Nyai Brintik ini ke cerobong asap itu tuh manjat dia tuh, dan manjat, lompat. Oke. Tapi ya setelah kita berada di sana beberapa saat gitu ya, beberapa menit di sana, perasaan merindingnya itu udah mulai hilang guys. Karena sepertinya indera kita itu, badan kita itu sudah beradaptasi dengan lingkungan ya guys ya. Sehingga perasaan merinding itu berkurang gitu. Nah seperti itu sih yang kalau yang gue rasain ya. Dan ternyata setelah beberapa lama di sana,
hal yang kita takutin itu tidak kejadian. Di sana aman-aman aja dan bahkan kita have fun di sana. Dan justru malah karena sudah saking beradaptasinya ya badan kita dengan lingkungan sekitar, kita bahkan di sana bercanda-bercanda gitu. Dan yes, emang nggak kejadian apa-apa guys di sana, nggak ada apa-apa sama sekali, hening aja gitu, kosong, nggak ada apa-apa. Makanya gue di sana sama yang lain gitu berinisiatif untuk kayak yaudahlah kita bercanda aja, have fun, yang bermaksud bertujuan untuk apa ya guys ya, mengedukasi lah guys ya ke kalian semua bahwasanya di tempat gelap seperti yang kata orang-orang horor itu emang nggak ada apa-apa. Makanya kita di sana melakukan hal-hal yang konten kreator horor itu lakukan, yaitu mediasi. Tapi ya pura-pura aja gitu guys, karena di sana ngapain, kalau diem aja ngapain gitu guys ya. Makanya udah kita pura-pura mediasi aja guys, kita guyon aja di sana gitu. Ya, siapa ini? Dengan siapa? Mbah Panda. Ah, siapa? Mbah Panda. Mbah Panda. Mbah Manda, Oke. Mbah Manda. Oh, Mbah Manda. Mbah Manda. Mbah Panda. Kenapa nih mau masuk ke sini? Kenapa masuk ke tubuh teman saya? Sedang apa kamu kalian di sini? Ya biasa, sedang explore aja, mau menggali sejarah daripada pabrik gula ini. Saya mau tahu. Langsung dari hantunya. Di sini udah nggak manis, asam. Asam apanya tuh? Karena nggak ada gula. Gulanya udah dibakarin. Iya, Ini kenapa? Sakit kakek. saya itu Mbah pinter. Bisa dijuluki dengan siluman panda. Siluman panda. Oke, ini ingin berkomunikasi apa coba pengen nyampein apa ke kita? Saya ingin yang manis-manis. Ya di sini kan pabrik tebu. Pucuk. Itu tidak lebih tujuannya adalah hanya untuk menghibur aja sih guys. Jadi bahwa di tempat gelap itu kalian nggak perlu takut, nggak perlu resah, nggak perlu gimana ya, karena emang nggak kejadian apa-apa gitu. Kita have fun di sana. Oke, jadi pokoknya banyak guys yang kita lakuin. Kita pura-pura mediasi ya guys ya, karena ya itu yang kepikiran aja gitu ya, yang ada di otak kita semua. Karena kita mengikuti konten kreator besar ya guys ya, pasti mediasi gitu, apa-apa mediasi, apa-apa kesurupan. Ya udah, karena nggak ada yang kesurupan beneran, ya udah kita kesurupan bohongan aja gitu. Tujuannya sih sebenarnya hanya hiburan aja guys ya. Dari judul segmen sebelumnya aja udah jelas itu adalah horor humor ya, horor humor. Jadi untuk hiburan aja guys ya, dan untuk membuktikan ke kalian semua bahwasannya pertanyaan yang gue sampaikan di awal ya guys ya, tentang apakah setan itu bisa mengganggu atau bahkan sampai menyakiti manusia, itu ternyata nggak kejadian guys. Ini gue udah plus berapa ya? Wah, udah hampir sebulan yang lalu ya, terakhir 2 minggu yang lalu, dan aman-aman aja. Nggak ada kasus ketempelan lah atau apalah, itu nggak ada, aman sentosa. Tapi sebenarnya jawaban dari pertanyaan gue itu seperti ini guys. Pada akhirnya kesimpulan yang gue bisa sampaikan bahwasanya mungkin bagi orang yang percaya bahwa setan itu bisa mengganggu atau bahkan menyakiti manusia, mungkin ya itu emang nyata adanya bagi orang-orang yang mempercayainya. Jadi contoh, misal gue percaya nih bahwa setan itu bisa menyakiti gue, ya mungkin gue itu bakal sakit jadinya gitu, karena mungkin otak gue udah terdistract atau udah terdoktrin dengan pikiran gue sendiri bahwasanya setan itu bisa menyakiti gue. Jadi lebih ke permainan psikis ya mungkin. Tapi bagi orang-orang yang nggak percaya itu, atau kayak gue lah ya, gue percayanya bahwa mereka nggak akan bisa menyakiti manusia. Logika gue nggak nyampe ke sana gitu, dan nyatanya emang nggak ada apa-apa. Jadi kesimpulannya itu ya guys ya, jadi mungkin setan itu bisa menyerang seseorang yang percaya bahwa setan itu bisa menyerang manusia gitu. So jadi untuk penjelasan konten horor humor ya guys ya, segmen horor humor itu ada di sini ya guys ya penjelasannya, dari kenapa sih gue lakuin horor humor gitu, apa yang mendorong gue melakukan horor humor itu. Jawabannya seperti tadi ya yang udah gue sampein itu. Dan pokoknya intinya terima kasih ya buat kalian yang udah nonton sampai sekarang. Kalau kalian masih ingin ada segmen konten horor humor di channel ini, kalian boleh komen aja, atau misalkan boleh lah dengan segmen-segmen yang lain kita ganti ya guys ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Seperti itu guys. Oke. Dan main himal di sini. Bye bye.